Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Marhamah dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5, Fakultas Agama Islam, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Metode Pemikiran dan Istinbat Hukum Aswaja An-Nadliyah. Yang pertama ada pengertian Aswaja An-Nadliyah. Istilah An-Nadliyah diambil dari sebuah organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama. Dari kata Nahdlatul Ulama inilah kemudian dikembangkan menjadi metode pembelajaran Al-Quran yang diberi nama metode cepat tanggap belajar Al-Quran An-Nadliyah yang dilakukan pada akhir tahun 1990. Kemudian ada istinbat hukum aswaja An-Nadliyah. Pengertian istinbat hukum di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab mentadhibkan atau memperlakukan secara dinamis dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan istinbat dalam pengertian pertama atau cenderung ke arah perilaku ijtihad yang ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan yang disadari oleh mereka, terutama di bidang ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang namanya mujtahid. Kemudian ada ajaran aswaja An-Nadliyah. Pokok ajaran aswaja selalu berpedoman kepada teladan Rasulullah dan para sahabat dalam aspek keyakinan, amal-amal lahiriah maupun akhlak hati, iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 pilar yang harus diyakini dan diamalkan seorang muslim secara universal. Ketiganya harus dijalankan secara seimbang agar tidak ada ketimpanan. Kemudian ada nilai-nilai aswaja An-Nadliyah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan beliau bersama dengan sahabatnya. Ada 3 istilah yang diambil dari Al-Quran dalam menggambarkan karakteristik agama Islam, yaitu tasawuf, tawazun, dan tasamuh. Dasar pembentukan etika moral kaum Nadliyah yang bercirikan tawasud, tawazun, dan tasamuh merupakan implementasi dari kekukuhan mereka dalam memegang prinsip-prinsip keagamaan. Kemudian, mengapa NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah? Jawabannya adalah istilah Ahlussunnah wal Jamaah pada mulanya adalah terikat dengan perbincangan masalah akidah yang menengahi 2 paham yang saling bertentangan. Ahlussunnah wal Jamaah dianggap sebagai paham yang moderat, yaitu meyakini kemahakuasaan Allah dan menghargai ikhtiar atau akal manusia. Demikian juga dalam bidang fikih, pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya atau muridnya dianggap paling moderat, yaitu menggabungkan antara dalil nakli atau Al-Quran dan As-Sunnah dan akli atau ijtihad, ijma, dan kias. Dalam bidang tasawuf, ajaran-ajaran Al-Junaidi dan Al-Ghazali dianggap moderat, yaitu menggabungkan antara syariah atau fikih dan hakikat atau substansi. Selain dianggap sebagai model berpikir moderat dan ihtiyat dalam bidang ibadah, alasan NU mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah juga dikarenakan para sahabat Nabi perlu diikuti, karena merekalah yang mengetahui dan memahami terhadap semua yang dilakukan oleh Nabi. Ciri-ciri dari aswaja An-Nadliyah yaitu ada tawasud, tawazun, i'tidal, dan tasamuh. Kemudian ada beberapa tradisi atau amalan aswaja An-Nadliyah yang masih dilestarikan sampai saat ini, yaitu ada istighosah, tarawih, ziarah kubur, cium tangan atau salim, angkat tangan, maulid Nabi. Kemudian ada strategi yang digunakan oleh NU dalam melestarikan ajaran aswaja, yaitu ada pendekatan doktrinal yang mana memahami dan mengaktualkan Ahlussunnah wal Jamaah dengan memahami doktrin dan ajaran yang dirumuskan dalam kitab ilmu kalam sunni. Kemudian ada pendekatan historis, yakni penelusuran perkembangan kesejarahan di mana Ahlussunnah wal Jamaah berusaha mencari titik
temu perbedaan yang terjadi di antara para sahabat maupun ulama. Kemudian ada pendekatan kultural, yaitu pendekatan yang memiliki penghargaan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dalam lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.